Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Yang akhwat, alhamdulillah. Belum ngantuk ya? Alhamdulillah. Biasa begadang kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Para saudara-saudariku semua yang kami muliakan, kami banggakan, kami cintai semuanya. Hah? Oh iya. Kita persilahkan. Iya. Kepada sahabat Ustadz Laode sama Ustadz Musa, adik Musa, ya kami tunggu di sini. Alhamdulillah, ini yang kita tunggu-tunggu nih, masya Allah Ustadz. Marhaban, ahlan wa sahlan Ustadz Musa, masya Allah. Masya Allah, lucu sih. Masya Allah. Ini masya Allah kita kedatangan masya Allah tamu dari jauh sana, pulau apa Ustaz? Bangka Belitung ya, Bangka Belitung. Bangka itu sama Belitung itu 20. 20, tak kira 10 itu Bangka Belitung satu, ternyata Bangka sendiri ada Bangka Selatan, Bangka Utara itu. Terus ada Belitung juga. Nah, kalau yang Ahok itu ternyata yang Belitung. Nah, ini bukan Ahok ini. Ini yang Bangka, masya Allah, alhamdulillah. Marhaban, ahlan wa sahlan fi bihudurikum Ustadz Laode, Ustadz Musa di Jogja, kota yang sangat nyaman insya Allah, yang welcome untuk para mujahid-mujahid seperti panjenengan sedoyo ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas karunia-Nya. Kita insya Allah akan berbincang-bincang di sini bersama pakar dari Al-Quran, ya, mengajar Al-Quran. Dulu ketika saya masih muda ya, sekarang udah tua kayak ini, ada pelajaran bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita sudah tahu dalam sejarah dan dikatakan oleh para guru-guru kita itu, beliau umur 7 tahun hafal Al-Quran. Itu betul, 7 tahun hafal Al-Quran. Dalam pikiran saya, wah ini kayaknya hanya orang-orang dahulu saja yang bisa hafal Al-Quran 7 tahun. Wah ini kayaknya nggak mungkin dah. Paling kalau kita ini 7 tahun masih tahsin, itu pun masih belepotan, masih wah kalau baca Al-Quran langsung keringetan semua. Begitu ya kira-kira ya. Ya begitu. Itu yang saya rasakan dulu waktu masih MI itu begitu. Kalau membaca tuh susah sekali, satu halaman aja nggak selesai. Nah, jadi bayangan saya orang hafal 7 tahun tuh hanya orang milik orang terdahulu saja. Nah, kemudian ternyata setelah tahun 2015 Indonesia ternyata ada, masya Allah, beliau ini Musa, umur dia sudah hafal Al-Quran umur berapa Ustaz? 5 tahun 10 bulan, masya Allah. Masehi ya, masya Allah. 5 tahun 10 bulan ya. Siapa yang 5 tahun 10 bulan sudah hafal Al-Quran? Baca aja sudah. Ustadz Musa, betul. Jadi 5 tahun 10 bulan. Jadi kalau kita hubungkan dengan Imam Syafi'i, lu komanya cepet Musa ya daripada Imam Syafi'i gitu. Oh ternyata kelebihan itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang dahulu, kita pun bisa. Oh berarti kemudahan itu tidak hanya untuk orang-orang dahulu, ternyata kita juga sampai sekarang tuh masih bisa. Dan itu juga membuktikan tentang janji Allah dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh betul-betul kami mudahkan menghafal Al-Quran, maka siapa
yang mau mengambil kemudahan ini. Nah, insya Allah kita akan nanti belajar bersama kepada Ustadz Laude bagaimana kiat-kiatnya bisa orang tua anak kecil bisa hafal Al-Quran, bagaimana cara membimbingnya, membagi waktunya dan seterusnya. Saya kira untuk pengantar seperti itu dulu. Kemudian saya akan serahkan langsung kepada beliau Ustadz Laude ya, untuk memberikan pengantar gitu ya, atau memperkenalkan diri dulu, silakan monggo Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenalan dulu ya. Nama saya Laude Abu Hanafi. Sekarang mukim di Bangka. Ya, lahir 15 April 81. Ini samping saya Musa, anak pertama saya ya. Kemudian bagaimana bisa ya bisa hafal Al-Quran 5 tahun 10 bulan ya. Jadi saya juga awalnya, sebentar Ustaz lahir tahun berapa tadi? 81. Oh, tua saya Ustaz. Saya 76 ya. 81. Oh, insyaallah, betul. Awalnya juga nggak terlintas juga ya, sama juga tadi Ustaz juga cerita itu yang sana aja gitu, orang Arab aja yang bisa seperti itu ya. Juga saya juga mungkin kebanyakan kita juga meyakini hampir-hampir atau kita katakan ya mustahil kita itu bisa, jangankan 7 tahun ya, di bawahnya aja, jangankan di bawah 7 tahun, 7 tahun aja udah mustahil ya. Karena kita siapa kita ya, kita orang Arab, kita ulama juga bukan ya, orang Arab apalagi ya juga bukan. Paling Arab maklum ya Ustaz ya. Ya. Jadi itu awalnya sama, saya juga meyakini seperti itu ya, seperti itu. Kemudian bahkan di hati saya tidak pernah terlintas anak saya itu bisa hafal 30 juz. Kenapa tadi? Awalnya seperti itu. Itu yang sana aja yang bisa seperti itu. Ya, jadi adapun awalnya saya cuma sekedar keyakinan ya, kita orang Islam harus bisa baca Al-Quran ya. Kita sebagai bapak ya secara khusus berdosa kalau anak kita telantarkan nggak bisa baca Al-Quran. Kita biarkan ya, kita nggak berusaha. Itu yang awalnya justru saya hanya seperti itu. Kalaupun menghafal mungkin ya surat-surat yang dianggap perlu aja, Al-Fatihah ya, kemudian lebihnya ya juz 30. Nah ternyata ketika kita belajar, kita usahakan belajar, ternyata ya Allah ya kasih lihat, ya Allah memberikan kemudahan, ya Allah berikan kemudahan. Ternyata semakin sedikit demi sedikit, ternyata semakin cepat ya, semakin cepat bisa menyerap ya. Selesai 5 tahun 10 bulan luput dari target saya, bahkan target saya itu 5 tahun 6 bulan. Kalaupun luput 6 tahun, genap 6 tahun, ternyata 5 tahun 10 bulan. Selesai sebelum Ramadan 2014. Saya ingat itu 2014. Besoknya 1 Ramadan saya berangkat ke Jeddah, ikut lomba di Jeddah. Karena syarat lomba itu harus, kata panitianya waktu itu namanya Syekh Abdullah Basfar, boleh ikut kalau ikut lomba kalau bisa menggenapkan 30 juz per 1 Ramadan. Akhirnya saya bilang insya Allah bisa, Musa genap. Akhirnya berangkat pas sebelumnya ya, besoknya 1 Ramadan genap 30 juz ya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Boleh bertanya Ustadz, apakah Ustadz sebenarnya hafid atau bagaimana Ustadz sehingga anaknya bisa hafid begini? Saya dan istri ya nggak ada yang hafid, nggak ada yang hafid ya.
istri saya juga bukan, dan tidak ada latar belakang pondok tahfiz. Oh. Jadi saya ilmu tahfiz saya murni otodidak ya. Saya baca referensi itu literatur, saya cari-cari, saya baca-baca gitu kan. Yang saya ingat tuh saya ada buku terjemahan itu juga agar anak pandai menghafal Al-Quran, kalau nggak salah seperti itu judulnya. Wah, covernya biru sampai sekarang ada. Di situ dijelasin faktor dari diri kita dulu, diantaranya ikhlas niat, ya kan, dan lain-lain. Kemudian faktor luar, kita siapkan satu mushaf, jangan berubah, pemilihan waktu-waktu yang fresh badannya, kemudian adanya libur, ya, apa manfaat libur. Nah, seperti itu diajarin di buku itu. Nah, itu saya praktekin. Masya Allah. Jadi teman-teman semua nggak mesti harus orang hafid Al-Quran itu orang tuanya harus orang ulama atau orang yang hafid Al-Quran. Ternyata beliau nggak hafid Al-Quran bisa mencetak anak yang hafal Al-Quran. Tapi Ustadz mungkin punya hafalan 15 juz atau berapa juz gitu Ustadz? Enggak, malah saya pernah, karena saya bilang pernah karena udah kurang murojaahnya. Saya pernah paling 7 juz saja. Oh. 7 juz. Itu pun jarang di murojaah. Iya. Karena untuk sementara ini saya sepengetahuan saya yang Indonesia ini yang tercepat masih Musa kelihatannya. Yang lainnya di atas 6 tahun. Kalau ini 5 tahun 10 bulan. Ini hampir seperti yang dari Mesir tuh yang namanya Tabarok. Tabarok sama Yazid kalau nggak salah. Itu kayaknya lebih awal itu Ustadz ya. Lebih awal itu, kemudian ada Musa. Itu juga wah ternyata sekarang ada juga yang bisa hafal seperti itu. Dulu juga saya punya santri itu hafal Al-Quran 4 bulan Ustadz. 4 bulan. Itu bukan anaknya seorang ustadz, juga bukan anaknya seorang kiai atau ahli agama begitu, bukan. Tapi ternyata bisa. Itu juga waktu itu saya juga kaget gitu, kok bisa ya 4 bulan. Saya dulu merekenteng menghafalkan itu harus 2,5 tahun baru bisa selesai. Itu pun hafalannya masih kayak goncang-goncang. Ini 4 bulan Masya Allah lancar Ustaz. Allahu Akbar. Sekarang orangnya ada di Mesir, namanya Imam Al-Marghani. Itu tahun 2003 salah satu murid kita itu bukan karena sayanya tapi karena beliaunya. Saya cuma duduk dengarkan bagaimana dia menghafal Al-Quran itu selesai 4 bulan. Itu anaknya seorang yang bapaknya udah meninggal, ibunya itu jualan nasi itu subhanallah. Ya gini Ustadz, kalau anak-anak itu kan sukanya main-main gitu. Terus dulu cara menghafal itu sambil main-main atau bagaimana Ustadz? Enggak boleh main-main, agak nyetrum. Enggak boleh main-main. Enggak boleh sambil main. Enggak boleh main. Oh gitu. Iya Musa, boleh main enggak? Iya, kan teorinya sekarang itu kan namanya orang dunia anak tuh main berarti sambil main gitu. Jadi misalkan didengarkan murotal dia sambil main kelereng atau apa gitu, atau gimana Ustaz? Kalau di setel murotal ya memang tiap hari kadang mereka sambil main gitu kan. Nah itu memang kita setel gitu. Tapi maksudnya kalau udah belajar duduk dia nggak main. Oh ya. Oke, sekarang kayaknya perlu sedikit Ustadz Musanya membaca gitu. Monggo Musa membaca. Kita minta surahnya atau gimana nih? Apa requestnya surah apa? Langsung dibacain aja, kita langsung tes aja. Ya, kita langsung tes. Nanti ya saya ya boleh. Atau siapa yang mau ngetes? Jangan-jangan ada banyak hafid di sini. Hafid juz 30 apa juz amma nih? Hafid qul huwallahu 3 kali ya. Musa, saya baca nanti Ustadz Musa meneruskan ya. Oke.
Tapi ini ya. Oke, ini apa? Saya sambil mikirin apa sing tak waca iki. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Hasbuk, Masya Allah. Surah apa Musa? Surat Fusilat. Masya Allah, betul ya, betul. Juz berapa? Juz 24. Masya Allah, betul, sahih. Bagian kanan atau bagian kiri halamannya? Bagian kanan. Ya, ini Ustadz Adi Hidayat ini. Iya, ayat berapa? Kalau ayat belum? Ya, belum. Nanti bisa insya Allah. Nanti jadi Ustadz Adi Hidayat. Tapi bagian atas, bagian bawah? Bagian yang di Atas. atas, betul. Udah. Ya. Ini juz 24 itu biasanya kalau orang ngapal itu juz 24 sama juz 25 itu paling susah karena dia paling akhir dia hafal, kemudian murojaahnya paling sedikit. Nah sekarang saya mau mengetes dari yang saya biasanya sulit, yang saya bahkan saya pernah ditanya nggak bisa karena banyaknya mutasyabihat, maksudnya banyaknya samanya dengan ayat-ayat yang lain itu ya. Ini ya, saya pernah walaupun kalau sekarang mungkin bisa, kalau dulu pernah dites ini nggak bisa karena banyaknya yang sama. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Laqad wu'idna hadza nahnu wa abauna min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Wala tahzan alaihim wala takun fi dayqim mimma yamkurun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul asa ay yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun.
Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Hasbuk. Masya Allah, cukup. Ini surah apa? Surat An-Naml, Masya Allah. Juz berapa? juz 20, Ya, bagian kanan atau bagian kiri? kanan, Kanan. Baris tengah atau atas atau bawah? tengah. Tengah. Masya Allah, betul, semuanya betul. Nah, ini saya merasa sulit. Ini karena semua yang dibaca tadi membaca dari ayat ke 68 sampai ke 74. Itu setiap ayat ada kembarannya di tempat lain. Setiap ayat ada kembarannya. Coba saya akan tanya. Ya tadi kan Musa mulai baca laqad wu'idna hadza nahnu. Ini ada kembarannya di mana? Surat Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Ada kembarannya surah Al-Mu'minun. Bedanya yang di sini dengan yang Al-Mu'minun apa? Laqad wu'idna nahnu. Nah, kalau yang di Al-Mu'minun laqad wu'idna nahnu, kalau yang di sini laqad wu'idna hadza nahnu. Ya, jadi hampir sama. Terusnya sama nanti. Nah, setelah itu ayat berikutnya belum baca qul siru fil ardi. Kembarannya di mana saja? Qul siru fil ardi fanzuru. Yang hampir sama. Qul siru fil ardi. Ada qul siru fil ardi tsummanzuru. Itu di mana? Di Al-An'am. Iya, di Al-An'am. Di sini qul siru fil ardi fanzuru. Kalau di Al-An'am qul siru fil ardi tsummanzuru. Nah, di sini kaifa kana aqibatul mujrimin. Kalau di Al-An'am kaifa kana aqibatul apa? Mukadzibin. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi setiap ayat ada kembarannya. Terusnya wala tahzan alaihim. Ini terusannya masih. Wala tahzan alaihim, kembarannya ada di mana? Wala tahzan alaihim wala takun. Surat An-Nahl. Surah An-Nahl, betul. Kalau bedanya yang di sini di surah An-Nahl dengan surah An-Naml apa? Wala takun. Wala takun. Jadi gini, wala tahzan alaihim wala takun fi, kalau di sini wala takun fi dhaiqim mimma yamkurun. Kalau di An-Nahl wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Taku sama takun, hanya itu saja bedanya. Masya Allah. Setelah itu adalah wa yaquluna mata hadzal wa'du. Ini juga wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Di dalam Al-Qur'an ada berapa kali? Ada Al-Mulk. Ada Al-Mulk, terus Surat Yunus. Surah Yunus, ya. Itu sama wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, persis sama. Apa lagi? Surat Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, ya, masih lagi. Masih ada 3 lagi, Musa. Ya. Surah Yasin. Ya, Yasin. Terus wah, ini lagi lagi gak anu. Hah? Oh, masih loading. Masih loading. Mana lagi ya? Ada 6, Musa. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dalam Al-Qur'an ada 6. Tadi udah disebutkan 4 nih. Yunus, Yasin tuh ya tadi ya. Yunus, Yasin, terus apa lagi? Al-Mulk. Terus ini ya Pak An-Naml, kemudian apa lagi Musa? Al-Anbiya tadi ya sudah, masih 1 lagi, tinggal 1. Yunus, terus apa tadi? Al-Anbiya, terus Al-Mulk. Saya juga loadingnya juga sama ini. Jadi ada 6. Nah, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ada 6. Tentunya setelah itu akan berbeda seterusnya. Kalau di sini apa tadi setelah wa yaquluna mata hadzal wa'du di sini? Qul apa tadi? Qul asa ayakun. Kalau di Al-Anbiya wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, seterusnya apa? Lau ya'lamul ladzi, betul. Kalau di surah Yasin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, terusnya apa? Mayanzuruna. Wes pokoknya iso kabeh. Masya Allah, luar biasa itu. Subhanallah. Saya sudah puas untuk mencoba. Mungkin ada yang mau mencoba. Kalau halaman tahu nggak Ustaz? Halaman bisa juga.
Misalkan tadi yang dibaca halaman berapa? Hitung dulu tapi ya. Nah, tadi yang dibaca An-Naml ya tadi kan jenengan baca tadi baca qul siru fil laqad wa'idna hadza nahnu ini kan semuanya itu halaman berapa? Halaman Ini juz berapa tadi nih? Juz 20 ya. Juz 20. Oke. Ini halaman berapa berarti? Ada rumusnya kayaknya ini harus dihitung-hitung dulu nih. Kakek kalkulator. halaman 300. Halaman Halaman 300, betul? Halaman 383. Betul, Masya Allah. Allahu Akbar. Iya, halaman 383, betul. Masya Allah, inilah Musa ya. Ya, subhanallah. Semoga di sini nih banyak Musa-Musa yang lain ini. Amin, Masya Allah. Ya, untuk sementara seperti itu dulu Ustaz. Kami mau tanya lagi Ustaz. Dalam menghafal apakah Musa ini diajarin artinya atau tanpa arti Ustaz? Awal-awal dulu enggak ya, cuma hafalan aja biasa. Tapi nanti tengah perjalanan kadang kita ceritain kisah-kisah dalam ayat itu kan, seperti surat Al-Fil, kenapa dibilang Al-Fil, cerita tentang gajah, cerita-cerita seperti itu. Jadi sedikit-sedikit. Ya enggak semua kita jelaskan ini. Oh gitu ya. Kalau teknisnya langsung Ustaz ya, ini proses ngapalnya gimana? Misalkan jenengan baca berapa kali terus Quran atau gimana? Ya awal dulu talaki, jadi dia Musa belum bisa baca umur 3 tahun tuh. Jadi saya ajak duduk, nanti Musa saya ajarin duduk supaya adab duduk gitu ya. Bersila kan duduk di bawah, suruh tangannya di paha atau di lutut gitu. Terus saya suruh Musa itu lihat mulut saya. Nah, lihat mulut saya. Ya, nanti saya baca, Musa suruh ulang. Tapi sedikit-sedikit aja, misalnya surat An-Nas, kul, saya bilang gitu. Nah, nanti Musa kul. Bisa-bisa nanti saya lanjut a'udzu. Nanti Musa ngulang a'udzu gitu. Nah, nanti birobbin nas gitu. Nah, birobbin nas bisa. Ya nanti diulang itu sampai begitu masuk itu awal-awal bisa ya. Nanti ayat 2 Malikin Nas saya urus ulang, baca dari awal nggak ngerti dia, nggak bisa. Jadi saya benahi yang awal, dia bisa awal, terus saya masuk ke ayat 2-nya bisa, ayat 1-nya lupa. Nanti ayat 1-nya saya benahi lagi, saya ulang lagi, saya suruh lanjut ke ayat 2 nggak bisa lagi. Nah, jadi kita benahi yang ini, rusak yang ini. Kita benahi yang ini, rusak yang awal. Nah, itu dulu awal-awal seperti itu. Nah, jadi memang harus kerja keras ya. Awal-awal seperti itu. Susah juga. Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi Pak lihat mulut. Nah, nanti mulut ini kalau dia hafal mulut kita, gerakan mulut hafal kita, nanti dia paham. Misalnya Musa lupa, misalnya ya, setelahnya huruf fa gitu. Kita kasih isyarat dengan gigit bibir. Oh, maksudnya saya itu nyuruh dia ucapin huruf fa. Gitu. Tapi saya nggak keluarin suara, cuma saya isyarat dengan mulut gitu kan. Jadi dia lihat saya mulut saya bergerak, dia tahu itu fa. Seperti itu. Mungkin bisa dipraktekkan Ustaz. Anggap saja ini Musa semua putranya jenengan gitu. Nah, itu kan biar kita langsung bisa praktek, nanti akan dipraktekkan ke anaknya atau tetangganya atau ponakannya sepupunya gitu. Jadi saya suruh duduk aja gini, duduk gini ya. Duduk. Nah, kita duduk udah. Lihat mulut Aba gitu. Ya. Lihat mulut Aba. Nanti dia ngelihat mulut kita ya. Nanti kalau dia namanya anak suka gini-gini, pegang kepalanya, lihat lagi pegang suruh lihat mulutnya. Ya, nanti dia belok lagi gitu, pegang lagi kepalanya, suruh lihat mulut Aba. Diulang sedikit aja satu ayat tapi diulang. Seperti itu. Coba kalau untuk berbinas Ustaz misalkan. Nanti kita akan ngikuti Ustaz. Kita ini jadi musanya semua lah gitulah. Gitu. Biar langsung bisa praktek pada anak-anak kita itu. Iya tadi seperti itu jadi. Seperti itu. Enggak ulangannya berapa kali itu? Ulangannya jadi bertahap. Jadi maksudnya ketika dia akalnya semakin berkembang, sekali kita
bacain langsung hafal, langsung bisa. Tapi kalau awal-awal memang susah. Itu saya sampai dapat, kan jadi awalnya 3 tahun ya, Musa bisa baca tuh umur 4 tahun, jadi 1 tahun itu saya bisa banyak juga 5 juz hasil talaki dari saya itu. 5 juz. Jadi tapi awalnya susah, nanti setelah itu baru kemudian melesat gitu, cepet. Langsung seperti. Jadi misalkan qul a'udzu birabbin nas itu berhentinya di bin nas atau qul a'udzu saja? Dari kul aja berhenti, kul. Gitu. Kul gitu. Kul. A'udzu. Nanti dia bisa a'udzu. Nah, kita rangkai. Ikut apa ya? Kul a'udzu. Baru dia ikut kul a'udzu. Seperti itu. Nanti dia bisa kul a'udzu ya. Dia udah bisa merangkai itu, baru kita bin nas. Nah, bisa dia ikut bin nas. Dia bisa bin nas. Ulang dari pertama, nggak bisa. Nggak bisa dia seperti itu. Nah, akhirnya kita ulang lagi dari kul gitu. Bisa dia kul. Nah, terus jadi kita diulang. Oh ya, harus dipotong-potong. Untuk anak memang nggak bisa langsung sampai nas. Tapi kalau setelahnya itu bisa nggak agak panjang gitu setelah melewati beberapa bulan gitu? Iya, jadi nanti kan kita lihat anak itu berkembang. Nah, dia semakin berkembangnya kita tahu dia paham kita tuh berkembang. Dia pertama cepat nerimanya dan bisa merangkainya, menyambungnya. Ini berarti anak ini semakin berkembang, baru kemudian bebannya kita levelnya kita naikin lagi gitu. Oh ya. Kalau anak saya kalau dipegang begini tuh lari, Ustaz. Ini gimana? Itu dicancang atau gimana? Atau enggak, makanya dari kecil diajarin adab ya, adab. Anak kecil itu kan misalnya contohnya makan ya, dia maunya terserah dia, basingnya dia gitu kan. Orang Bangka disebutnya juga basing juga. Jadi ketika dia makan pakai tangan kiri, kita pindah ke tangan kanan. Nah, kita latih dia. Nah, dia kan nanti suka nggak mau gitu ya. Dia maunya ke tangan kiri misalnya. Kita ambil ke tangan kanan, tangan kirinya kita kasih pulpen atau kasih mainan. Jadi dia berhasil pindah tangan kiri ke kanan, tangan kanannya. Nanti lama-lama dia terbiasa. Itu kan melawan hawa nafsunya dia. Ya, melawan hawa nafsunya dia. Nah, itu satu contoh lagi ya. Nah, nanti contoh yang lain misalnya mandi. Nah, biasa kan dia mandi pagi misalnya sesuai jadwal ya, jam 7 pagi. Namanya anak-anak kan nggak mau mandi, dia maunya main. Harus mandi dia, ya harus mandi. Caranya gimana? Ya dirayu nggak mau, ya dia nangis, ya kita gendong, kita bawa, kita mandiin. Nanti hari kedua, hari ketiga nggak nangis lagi. Nanti begitu juga makan, nanti hari ketiga, hari keempat setelah kita biasakan, nanti dia nggak nangis lagi. Nah, dari sinilah dia mulai bisa diatur dan dia teratur, nanti akhirnya jadi disiplin. Nanti tanpa kita suruh pun ya, dia akan duduk di tempat di mana dia biasa belajar, nunggu kita datang di situ. Oh ya Ustadz, kan Ustadz kan juga punya kesibukan gitu kan. Terus bagaimana bagi waktunya Ustadz itu? Gimana itu Ustadz? Ya, kalau saya itu kan tiap hari ngajar sana, ngajar orang lain, tapi anak sendiri malah terlupakan. Itu gimana Ustadz? Pusing saya juga. Ya, saya pertama punya toko pribadi di rumah, jadi saya bisa fokus kerja, fokus mengajar di rumah. Jadi adapun kegiatan misalnya taklim ya di malam. Jadi dari pagi sampai sore itu full di rumah. Karena kerjanya, maisahnya juga di rumah. Oh gitu ya. Dan saya sengaja saya kosongin dari kegiatan-kegiatan itu kalau malam. Kalau pagi, nanti malam baru saya buka. Kalau ngedrill begitu mentalkin seperti itu dalam sehari dosisnya berapa kali Ustaz? Oh kayak dokter ya. Ya awal-awal sedikit ya, tadi awal-awal sedikit, nanti kita lihat dia makin akalnya berkembang gitu, makin dia mudah, baru kemudian kita tambah levelnya. Kadang 2 surat, kadang 3 surat. Nanti jadi saya adain percobaan gitu kan, Musa bisa nggak 2 ayat? Bisa ternyata. Saya tambah lagi
sampai 1/4 halaman, setengah halaman sebagi 2. Ternyata bisa. Saya coba lagi 1 halaman dalam 1 kali duduk. Ya, 1 halaman dalam 1 kali duduk itu sekitar setengah jam bisa 1 halaman. Ya, Masya Allah. Kalau ini pertanyaan yang sering saya ditanya oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran, itu bagaimana cara nambah tapi bisa juga jaga, itu gimana Ustadz? Kan biasanya kalau sudah 1 juz bisa nambah untuk juz kedua, juz satunya hilang. Nah, gimana Ustadz? Ini Musa misalkan sudah dapat 10 juz. Nah, itu bagaimana melangkah supaya 11 juz itu? Ya, kalau metode saya ya sama Musa, jadi misalnya kita udah 5 juz gitu kan. Nah, kita masuk ke 6 juz ya. Juz ke-6 gitu. Nah, nanti yang juz yang lamanya saya murojaah tuh secara berurut dari juz 1 ya. Jadi sebelum saya masuk ke juz 6-nya, saya murojaah dulu yang juz 1-nya. Juz 1 berjalan, juz 1 semampunya, misalnya saya target 1 jam. Nah, 1 jam ini bisa dapat 1 juz. Ya, saya stop 1 jam 1 juz. Nah, baru setelah saya selesai 1 jam, saya masuk ke juz 6 ya. Baru mulai Musa menghafal. Nah, kemudian kalau udah misalnya masuk halaman pertama, 1 halaman pertama di juz 6 udah selesai. Kita masuk halaman kedua di juz ke-6. Nah, selain yang juz pertamanya ini terus berjalan secara berurutan, nah saya pindah ke yang juz ke-6, tapi sebelum tambah hafalan baru, halaman pertama di juz ke-6 itu saya murojaah dulu. Nanti udah di lembar kelima, tetap ngulang dari halaman pertama lagi terus sampai halaman kelima. Nanti masuk ke halaman ke-6, halaman pertamanya saya ulang lagi sampai halaman ke-6. Tapi yang ini terus berjalan terus. Nah, yang barunya ini saya ulang lagi. Misal Al-Baqarah udah sampai halaman kedua, saya ulang lagi Alif Lam Mim. Halaman ketiga udah masuk, sebelum masuk halaman ketiga saya murojaah Alif Lam Mim lagi. Halaman keempat Alif Lam Mim diulang lagi. Jadi Alif Lam Mim itu bisa ratusan kali itu berulang. Diulang lagi. Beliau baca sendiri atau jenengan talkin gitu? Ya, awal-awal ditalkin. Berarti Ustadz hafal juga dong kalau gitu? Enggak. Jadi saya baca gini, baru saya tegak gitu. Nah, dia suruh lihat mulut gitu. Oh iya, gitu. Suruh lihat mulut. Ya. Jadi guru nggak mesti harus hafal. Kita bawa mushaf di depannya. Masya Allah. Berarti ini kira-kira kalau berapa kali ulangan bisa hafal Ustadz? Diulang 3 kali, 4 kali, 5 kali atau 10 kali. Jadi kita tahu dosis berapa kali mengulang itu. Ya, jadi relatif ya. Kalau awal tadi memang susah. Nah, kalau sekarang ini cepet ya. Oh gitu ya. Cepet. Apalagi sekarang jadi saya lihat Musa nerapin di pelajaran umumnya. Misalnya matematika tuh ya dia dihafal juga halamannya itunya gitu. Iya, jadi dia gitu belajarnya itu karena dihafal juga ini sama dianya. Oh gitu ya. Nah, misalnya dia ya saya lihat seperti itu gitu dia. Oh gitu. Jadi buku itu dihafal juga ya? Dihafal juga. Rumusnya ada di halaman sekian gitu. Wah, mantap. Ya. Coba rumus apa yang masih diingat matematika? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat gimana? Ada yang diingat Musa? Nggak penting tuh ya. Nggak jadi pitakon kubur ya. Nggak, jadi misalnya dia lupa, dia paham akan kembalinya kemana karena dia tahu gitu. Halaman-halamannya gitu kan. Ya, Masya Allah. Ya. Sekarang sudah ngapal apa saja Ustadz? Tambah hadis atau tambah apa gitu? Iya, tambah hadis juga, Umdatul Ahkam selesai juga, itu mutkin juga. Itu 400 lebih hadis. Sebagian hadisnya ada yang berulang. Kemudian Bulughul Maram, kemudian Arba'in Nawawiyah. Bulughul Maram sudah selesai juga? Belum. Oh, belum. Terus matan-matan akidah. Terus terakhir ini Tuhfatul Atfal. Akidah apa saja? Seperti Qawaidul Arba, terus Sulul Salasah sama Nawaqidul Islam. Nah, terakhir sebelum berangkat ke sini Tuhfatul Atfal. Iya. Mungkin bisa Musa memberikan baca satu hadis dari hadis Umdatul Ahkam. Hadis ini aja plus sanatnya.
Plus sanatnya ya, plus sanatnya. Plus ya. sanatnya. Plus sanatnya misalkan Dari- tentang mandi wis kan mandi ben wong seneng mandi-mandi juga. Ya. Tentang Arba'in enggak Arba'in Nawawi tapi beserta sanatnya. Oh, Arba'in Hadis Nawawi pertama. beserta sanatnya Hadis ya. pertama. Arba'in Nawawi beserta sanatnya. Sanatnya. Iya. Nah, dengarkan ini ada muhaddis mau meriwayatkan hadis ini. Al hadisul awal haddatsana al Humaydi Abdullah bin Zubairi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari. Ya, masya Allah, subhanallah. Ini hadis ya, jangan bilang amin, amin, amin. Gitu. Dikira doa lagi. Iya, iya, iya. Iya, masya Allah. Kalau seperti sekarang udah hafalannya banyak 30, kemudian punya hafalan hadis, itu murojaahnya gimana? Itu sehari 5 juz atau macam mana mungkin? Kalau dulu sebelum masuk hadis 5 juz per hari. Itu setelah selesai genap 30 juz, itu 1 tahun saya ambil waktu untuk mutkinin, biar jadi mutkin 5 juz per hari saya rata-ratain. Kadang bisa lebih sehari itu 5 juz, pokoknya 5 juz saya rata-rata. Nah, setelah 1 tahun baru saya masuk hadis, saya turunin. Jadi 3 juz per hari karena saya ngapal hadis. Jadi hadisnya semakin banyak, saya turunin lagi sampai sekarang 1 juz per hari. 1 juz sudah ini paling mentok yang nggak dikurangi. 1 hari ini 1 hari 1 juz. 1 juz Di luar murojaah hadis, selain murojaah hadis. Oh, jadi 1 hari sekarang 1 juz Ustaz 1 ya? juz saja. Dan itu masih teringat ya, masih kuat ya? Ada. Masih kuat. Oh gitu. Karena ada kaidah gini, kalau mangqara'a al-khamsa lam yansa. Jadi kalau orang membaca 5 juz tidak akan lupa. Jadi kalau udah punya hafalan 30 juz, dia setiap hari kalau 5 juz berarti nggak akan lupa. Dan kemudian ada penurunan, minimal orang kalau sudah hafal 30 juz itu membaca 10%-nya. 10%-nya berarti 3 juz. Tapi ini cuman 1 juz, tapi masih hafal, masya Allah. Tapi bukan seandainya mungkin kalau nggak menghafal hadis mungkin lebih dari 1 juz saja. Iya. Karena dibagi dengan menghafal hadis itu saja. Masya Allah. Kalau kita ini yang diulang yang mana gitu. Karena belum ada sih Ustaz, belum ada hafalan. Ini rata-rata mahasiswa, masya Allah, semangatnya luar biasa. Saya yakin ini semangatnya insya Allah sama dengan semangatnya Laudo ini insya Allah. Tapi hasilnya insya Allah ya hampir sama juga. Amin, amin, amin. Ya, ya. Oke, kalau ini kan rata-rata sudah besar, Ustadz ini kan kecil gitu ya. Ini wasiat Ustadz ini bagaimana untuk yang besar-besar? Apakah metodenya sama atau bagaimana ini Ustadz? Kira-kira kalau yang besar-besar begini cara yang paling tepat tuh bagaimana Ustadz? Iya ya, jadi bagaimana kalau yang udah besar-besar gini ya? Justru kita dapat pelajaran justru dulu malah bertanya ya, gimana kecil ini bisa menghafal, kan belum bisa baca. Ya harusnya yang bisa baca lah, yang besar-besar gini yang bisa hafal 30 juz kan seperti itu. Nah dari sini pelajarannya
tidak ada yang mustahil ya, tidak ada yang mustahil. Meskipun kita udah besar gini, udah gede gini, ya kita lihat kok banyak udah 80 tahun bisa hafal Al-Qur'an 30 juz. Ya bahkan saya baru lihat ada tuh video di Mesir ya. Dia nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, tapi hafid Quran. Bahkan dengan hafalan yang luar biasa. Orangnya agak kurang juga mentalnya, cacat mental gitu dia. Tapi dia hafid Quran. Bahkan dia hafal sampai seluruhnya nomornya, hafalannya, bahkan sampai dengan tafsir dengan bahasa Inggris. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bahkan dia waktu itu dites di depan, jadi ada perlombaan waktu itu saya nggak tahu di mana, pokoknya di Timur Tengah sana, dites sama juri-jurinya gitu. Begitu dia selesai ngetesnya, jurinya menutup acaranya, dikoreksi jurinya makhorijul hurufnya sama itu. Cacat mental, dia mulutnya agak miring gitu dia. Seperti itu. Tapi bisa juga. Ya, berarti kita yang lebih ini insya Allah juga bisa ya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya persilahkan ya, ini kayaknya harus para audiens ini kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung, baik kepada Musanya sendiri atau kepada Ustadz Laude. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz nih? Dari mana dulu nih? Sana dulu Kak, tapi monggo pakai mic kelihatannya nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya mau bertanya nih. Hafalan itu kan sangat terpengaruh dengan keheningan itu kan. Jadi misalnya kalau bagaimana cara Ustadz ini menjaga lingkungannya adik Musa, karena zaman sekarang kan lingkungan tuh pasti rame gaduh gitu kan, apalagi ada gadget, ada TV, itu bagaimana cara menjaganya? Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga hening ya keheningan. Ya di buku yang saya baca juga begitu juga, buku terjemahannya. Cari waktu yang tenang ya, pemilihan tempat, pemilihan waktu juga dijelasin seperti itu. Nah, kalau Musa nggak nonton TV dia. Jadi nggak nonton. Ada TV atau enggak Ustaz di rumah? Ada TV. Ada. Ada TV, tapi kami di Bangka tuh televisi itu bisa nonton itu dengan parabola. Jadi masyarakat sana tuh punya parabola semuanya. Meskipun rumahnya rumah papan gitu, tapi punya parabola. Iya di Bangka karena kita nggak bisa nonton kecuali dengan adanya parabola. Nah, saya beli TV nggak ada parabolanya. Nah, saya manfaatin dulu ya, saya katakan dulu karena sekarang udah nggak saya pakai. Dulu saya manfaatin untuk ini anak-anak. Jadi mereka saya beliin DVD playernya, saya belikan kaset CD-nya, jadi nonton juz 30 hafal dari TV itu. Khususnya Musa sama adiknya. Jadi dia hafal juz 30, kan itu ada animasinya. Musa sampai hafal animasinya, mobil-mobilnya yang di dalam seperti itu. Dihafal, setelah ini mobil apa, dihafal. Nah, itu juz 30. Nah, sekarang kan adiknya juga juz 30 hafal dari animasi tadi. Nah, sekarang adik-adiknya nggak nyetel sama sekali. Kenapa? Karena kan udah denger dari abang-abangnya setiap hari baca, ya udah denger dari itu aja. Jadi nggak usah, saya nggak setel lagi. Jadi tapi TV ada di rumah. Jadi masih direkomendasikan untuk menyetel animasi itu saja. Jadi dulu ini hafalnya juz 30 karena itu. Karena itu. Banyak dibantu itu gitu maksudnya ya? Iya, banyak dibantu itu. Oh ya. Itu jadi masih umur berapa itu kira-kira? Umur 3 tahunan. Oh 3 tahun. 3 tahun. Justru itu yang memacu saya awal kali karena di TV itu ada anak-anak sama bapaknya di kebun kurma waktu itu membaca surat Al-A'la. Nah, Musa ngikutin gitu kan. Ada gambar matahari gitu. Animasinya animasi yang bener gitu, maksudnya yang Spiderman gitu boleh? Oh enggak. Enggak. Yang mobil-mobilan. Mobil-mobilan seperti itu. Oh iya. Hah? Supratman, Spiderman ya, oke. Ya,
Gini, nanti langsung berapa pertanyaan baru dijawab. Jadi nggak satu-satu. Tadi yang bertanya siapa? 1, 2, 3. Nah ya, langsung 3 dulu Ustaz ya, nah, biar cepat.